الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa sadaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa siyam illa al-ju' wal 'atas. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa wa rasulillahil karim. Hadirin sidang jamaah Isah menjelang tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami mengajak kepada berbicara tentang Ramadan atau satu hari, satu bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadiah teristimewa bagi umat Islam. Ini hadiah yang dikhususkan bagi umat Islam. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salam, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadanu ila ramadan, mukaffiratu ma bainahunna idza tanaba al-kaba'ira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah tempat menghapus daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa 11 bulan telah berlalu, telah kita lalui bersama. Entah apa yang kita kerjakan, entah apa yang kita perbuat, apapun kegiatan kita itu yang mungkin menyimpang daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan ini, di bulan ini, Allah membuka pintu lebar buat kita sekalian untuk mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hadirin, betapa banyak di antara manusia-manusia yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa celaka dan sungguh sangat celaka orang-orang yang mendapati atau berjumpa dengan Ramadan lantas dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kam min sha'imin, betapa banyak di antara manusia, banyak di antara golongan umatku yang berpuasa, laisa siyam, tetapi apa yang dia peroleh, apa yang ia dapatkan dari puasanya, illal ju' wal 'atas, cuma dua hadirin, cuma lapar dan dahaga. Maka olehnya itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bukan cuma kita yang diperintahkan berpuasa, umat terdahulu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka olehnya itu jadikanlah puasa ini satu hal untuk bagaimana memperbaiki tatanan kehidupan kita. Jika kita ingin melihat pada dua puasa hewan yang diciptakan juga oleh Allah, maka sebentar kita akan melihat puasa kita seperti apa hadirin. Ketika kita melihat puasanya seekor ulat, kemudian kita bandingkan dengan puasanya seekor ular, maka kita bisa melihat perbandingan dan perbedaan yang terjadi dalam kedua hewan ini. Jika ulat yang berpuasa, maka dia dengan singkatnya dia berubah menjelma menjadi satu makhluk, menjadi satu hewan yang unik dan luar biasa. Awalnya menjijikkan,
awalnya menakutkan, tetapi ketika dia masuk dalam sebuah kepompong, kemudian dia berpuasa di dalamnya selama beberapa hari ke depan, maka dia keluar menjelma menjadi makhluk atau menjadi hewan yang namanya kupu-kupu yang luar biasa beraneka macam warna di sayapnya. Artinya apa hadirin? Bolehlah kita, tidak usah kita tengok masa lalu kita seperti apa. Seperti apa kehidupan kita 30 tahun yang telah berlalu. Mungkin kita jarang dekat dengan Allah, jarang berinteraksi dengan Allah, jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan datangnya Ramadan, dia berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjelma menjadi satu makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih mencintai seorang pendosa, seorang ahli maksiat, ahli biadab, tetapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah jauh lebih cinta daripada seorang yang merasa ahli ibadah, orang yang salat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak pernah menyadari akan kekurangan pada dirinya. Allah jauh lebih cinta pendurhaka hadirin. Yang terakhir, ketika kita melihat puasanya ular, bagaimana si ular berpuasa? Jika ular ingin bertahan hidup, maka salah satu cara yang dia lakukan adalah dia berpuasa selama beberapa hari. Dan ketika dia selesai berpuasa, maka dia akan berganti sisiknya. Namun sayangnya hadirin, buah daripada puasanya tidak ada perubahan pada dirinya. Kulitnya tetap sama, namanya juga tetap tidak berubah, cara berjalannya pun tetap sama, dan di mulutnya tetap juga akan berbisa dan mematikan. Jika ada umat manusia yang gemar melaksanakan ibadah puasa, namun ucapannya menyakiti, tingkah lakunya, perbuatannya membuat orang lain tersinggung dan lain sebagainya, maka coba kita kembali koreksi pada ibadah puasa kita. Hadirin sekalian jamaah sama jalan tarun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan istimewa, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Karena Allah tahu, Allah melihat hambanya, kita sering lari, kita sering jauh dari Allah, maka hadirnya Ramadan ini menjadi momentum untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sekali, kita berupaya setelah kita melamrih diri kita ini nantinya, kita mencuci diri kita ini, kita bersihkan diri kita ini dengan taubat dan nasuha, maka kita tidak ingin kembali jatuh pada lubang yang sama. Kita tidak ingin kembali ternodai dengan perbuatan yang sama. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ramadan masih akan datang tahun depan, tapi usia kita hadirin, satu pun di antara kita tidak ada yang tahu apakah kita bisa jangkau, apakah kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang itu. Maka olehnya itu, di sisa-sisa Ramadan ini hadirin, mari kita sisakan waktu kita untuk bagaimana mendekatkan, meraih daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpuasalah karena Allah, dan insya Allah akan diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan hadirin.